sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pengajian sekalian, kita lanjutkan tadarus kita sebelum kita bacakan Fatihah. Kita khususkan Fatihah ini yaitu yang pertama buat Syahidul Kiram, Syahidul Fadilah Habib Haji Muhammad Al-Hausi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan cahaya kuburannya, mudah-mudahan beliau selalu diampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan kita yang setiap malam Selasa pada Rustini di sini di majlis ini mudah-mudahan diaku muridin Allah hukum oleh beliau. Alhamdulillah, masyaallah, Nasallallahu bis-salamati wal barakati wal rahmati wa ilmin nafi'ati wal afiyati fid dini wal dunya wal akhirah wa tawsir rizki rizqan wasan halalan tayyiban wa taysirul umuri wa bi'asuri wa bitasfirul qulubil makhluqati ajma'in wa bil hidayati wa tawfiqi liman yuhibbullahu wa yarda wa bidafil bala'i wa rufitani khususan Bihaqil Qur'anil Azimil Fatihah. Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buka Al-Quran surah At-Tin. Jadi karena ini cuma 8 ayat dan bakalannya libur, jadi diberesin satu surah. Berpanjang. Agak panjang, agak lama. Insyaallah malam ini yang bagian baca, insyaallah senior. Siapa ini? Lagi gacor ketua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين pengucapan huruf waw sekalipun harokat fathah karena makhraj huruf waw yaitu kedua bibir dimonyongkan atau mencucuk, maka praktek pengucapan huruf waw monyong dulu buat monyong dulu karena waw salah satu huruf yang mabni itu kagak mau diatur, disuruh mana monyong, disuruh nyengir monyong, tetap monyong dulu maksudnya, sekalipun ujung-ujungnya nyengir tapi monyong dulu karena disesuaikan dengan makhraj huruf waw yaitu dua bibir dimonyongkan atau mencucuk. Wati misalnya kasroh monyong dulu tetap wi, domah apalagi maka huruf mabdi salah satunya ini huruf waw. Setiap huruf waw baik harokat fathah kasroh maupun domah praktek membacanya monyong dulu atau mencucuk. Wattini wazzaitun. Nah, setiap huruf terakhirnya nun maka nyengir. Jangan mentang-mentang sebelum huruf nun yang diwakafkan harokatnya domah monyong. Enggak jelas huruf terakhirnya. Wattini wazzaitun. Ini jangan tum. Wah, apa itu? Ya, jelas ya. Jadi supaya bacaan Al-Quran kita dari huruf ke hurufnya, perbedaan huruf ke huruf itu jelas gitu. Dan disesuaikan dengan makhraj. Kenapa ditekankan masalah makhraj? Karena makhraj salah satu daripada hurufun tajwid yang nomor pertama. Di rukun tajwid sudah sering disampaikan, rukun tajwid ada 4. Yang pertama harus mengetahui, memahami makhrijul huruf yang jumlahnya 17 dibagi 5 bagian. Makhraj jauf, makhraj halqi, makhraj lisan, makhraj syafawi, makhraj baisyum. Itu global. Dirinci lagi atau diperinci, dipertel, makhraj jauf memiliki 3 huruf alif waw ya. Makhraj halqi memiliki 6 huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Makhraj halqi terbagi 3 bagian, aqsal halqi, wastul halqi, adnal halqi. Makhraj lisan bagian ketiga memiliki berapa hurufnya? Berapa makhraj lisan? Banyak itu 3 aja banyak udah. Makanya harus benar-benar dipahami. Ada aqsal lisan, ada aqsal lisan min asfali, ada wastul lisan dan adnal lisan. Antara wastul lisan dan adnal lisan itu di situ banyak. Ada aqsal lisan hurufnya 1 qaf. Aqsal lisan min asfali 1 hurufnya kaf. Itu penting diperhatikan
supaya bacaan Quran kita atau pengucapan huruf Al-Quran tidak keliru. Mana sin, mana shin, kadang sama aja. Zai, jim sama pengucapan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Giliran idza zilatil sama zai. Berjib zi, awas ya. Makanya perhatikan makhraj. Tujuannya kenapa ditekankan di makhrijul huruf, yaitu itu tadi supaya tidak salah mengucapkan huruf dan kedengarannya pun enak. Kalau udah pas makhrajnya ya. Insyaallah kalau di Fathul Mu'min, di Masjid Fathul Mu'min udah rapi ya. Adapun itu ketika baca agak sedikit kesandung itu mah karena grogi. Insyaallah udah, karena di rumahnya jamaah Fathul Mu'min itu udah punya pengajian semua. Itu yang ngaji di Fathul Mu'min kata Ustaz Didin pertama mau ngajar serem di situ mah. Kayak semua yang ngajinya curhat. Makanya ketika suruh ngebatalin di Fathul Mu'min ngeri katanya. Kalau pakai Jawa mah tersanggup. Hanya kedok padahal aja. Bodoh baik. Di sini kita niatnya yang pertama silaturahmi, kedua belajar bersama gitu ya, karena banyak mungkin dulunya di pondok sama mondok tapi karena nggak lanjut mondoknya, nah di sini ketemu kita lanjutin lagi, hitung-hitung kita ngapalin yang tadinya nggak paham atau lupa nulis utawi itu kayak gimana sih rumusnya, ketemu lagi karena kewasilannya Ustaz Idin di sini gabung sama kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan ke surat kita. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuh, ya. Qaf nih, qalqalah atau pantulan huruf qaf. Ya, perhatikan ini masih ada yang take. Qaf, ta, o, pantulannya. Itu alasannya karena menjaga huruf istiqla atau sifat istiqla yang dimiliki huruf qaf. Maka ketika huruf qaf sukun, qaf mati dan qaf diwaqafkan, huruf qaf yang diwaqafkan atau dihentikan, maka pantulannya o, karena menjaga sifat istiqla yang dimiliki huruf qaf. Kecuali huruf dal, huruf ba, huruf jim itu boleh pantulannya itu ngikutin harkat sebelum huruf tersebut. Kalau huruf qaf dan huruf to, o mutlak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa. Di sini di ayat 5 mau wakaf di safirin silakan. Cuma utamanya kalau melihat referensi daripada kitab Manarul Huda, di sini utamanya di wasal. Nah, misalnya enggak kuat sampai ghairu mamnun di illa aja, gitu ya. Tapi murojaah enggak perlu jauh-jauh murojaahnya, ngulangnya dari illa aja di situ. Radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun.
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allah sallah, jangan saw ya, jangan sawlah. Di sini hurufnya huruf lam, bukan huruf waw ya. Lamnya dibaca taghlid ya. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Di ayat, di akhir ayat surah Hatim, baik yang membaca maupun yang mendengar bacaan tersebut, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, sunnah membaca kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu berlaku bukan pembaca aja, yang mendengar bacaan pun sunnah membaca kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Beres tuh 8 ayat. Untuk selanjutnya langsung saja, karena udah biasa setiap pertemuan ada yang baca satu orang. Geser dikit. Sini. Nah, sini apa?